Di tengah maraknya berita miring mengenai buruknya citra kepolisian di saat ini, faktanya tidak semua polisi memiliki citra yang buruk. Beberapa polisi ternyata memiliki jasa yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Mereka adalah para perwira menengah dan tinggi yang mendedikasikan dirinya untuk mempermudah urusan dan membantu masyarakat. Berikut 5 perwira polisi yang berjasa bagi masyarakat Indonesia. Number 1. Brigjen Ahmad Yusef Gunawan. Brigjen Ahmad Yusef Gunawan dikenal sebagai sosok yang cukup kreatif dan berprestasi. Saat menjabat sebagai Kapolres Jombang pada tahun 2014, Ahmad Yusef memperkenalkan program penurunan berat badan di kepolisian setempat wilayah Jombang. Namun ide yang paling brilian adalah ketika ia mencetuskan ide program layanan elektronik tilang atau e-tilang, yaitu merupakan terobosan baru memudahkan para pelanggar lalu lintas untuk membayar denda. Idenya ini telah diterapkan di 16 Polda di seluruh Indonesia. Jadi bagi kalian yang suka melakukan pelanggaran lalu lintas dan tiba-tiba ada surat tilang datang ke rumah kalian, itu adalah ide gagasan brilian Brigjen Ahmad Yusef Gunawan. Gimana, keren kan? Number 2. Irjen Yehu Wangsajaya. Bagi kalian yang pernah merasakan ujian SIM tertulis manual, pasti pernah merasa kesal dikarenakan kebanyakan pada nggak lulus, padahal ujiannya gampang. Udah ada buku panduan lalu lintasnya. Ujiannya serasa ngalah-ngalahin ujian masuk BUMN atau CPNS. Jadi, kalian harus berterima kasih sama jenderal keturunan Cindo ini, namanya Brigjen Yehu Wangsajaya. Ia adalah pencetus pengembangan ujian teori SIM berbasis komputer pertama di Indonesia. Bermula ketika Brigjen Yehu melihat banyaknya orang yang menangis karena selalu kalah di ujian teori SIM, merasa ada yang tidak beres. Brigjen Yehu yang saat itu menjabat sebagai Kabid IT di Polda Sumut membuat dan memperkenalkan ujian teori SIM melalui komputer yang pertama di Polda Sumut. Terobosannya ini berhasil dan ujian teori SIM berbasis komputer pun diberlakukan di seluruh Indonesia. Semenjak saat itu, udah nggak ada lagi orang yang nangis-nangis kalau kalah di ujian teori SIM. Salut deh sama jenderal yang satu ini. Number 3. Maijen Ursinus Elias Madelu. Maijen Ursinus Elias Madelu adalah perwira tinggi Polri kelahiran Sangihe, Sulawesi Utara. Diketahui ia pernah menjadi salah satu pengawal pertama Presiden Soekarno. Ia sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah ketika menjadi Direktur Lalu Lintas Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, ia mempelopori penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB yang sampai saat ini diterapkan bagi pengguna kendaraan bermotor. Gagasan ini muncul ketika Maijen Ursinus melihat banyaknya kendaraan bermotor yang hilang, tidak diketahui kepemilikannya. Untuk mempermudah penyelesaian masalah pencurian motor, maka ia menggagas kepemilikan kendaraan bermotor harus memiliki identitas kepemilikan bagi setiap pengguna kendaraan bermotor. Number 4. Jenderal Hugeng. Kisah jenderal yang satu ini udah pasti kita semua tahu historinya, di mana ia dikenal sebagai polisi yang paling berani dan jujur. Beliau terkenal karena tindakannya dan upayanya yang terus-menerus dalam memberantas korupsi. Di samping itu, ia sering terjun langsung melakukan pendekatan ke masyarakat. Selain menjadi polisi yang berintegritas, Jenderal Hugeng ternyata adalah penggagas penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor, baik pengemudi maupun penumpang di Indonesia. Gagasan ini muncul ketika Jenderal Hugeng berkunjung ke berbagai negara Eropa, di mana ia melihat tingkat kematian akibat kecelakaan sepeda motor sangatlah rendah karena memakai pelindung kepala. Mengingat di tahun 1970-an tingkat kecelakaan meninggi karena semakin banyaknya pengguna sepeda motor di Jakarta, maka Jenderal Hugeng menerapkan bagi pengguna kendaraan bermotor untuk memakai pelindung kepala atau helm. Number 5. Kombes Kusworo Wibowo. Kombes Kusworo Wibowo saat ini mengemban amanat sebagai Kapolresta Bandung. Kombes Kusworo Wibowo dikenal sebagai polisi berinovatif dan berprestasi. Beberapa kali ia menerima penghargaan dan reward di berbagai kategori atas kinerjanya. Puncaknya, ia menerima penghargaan polisi inovatif Hugeng Award di tahun 2023. Ia membuat terobosan yang gemilang dengan menggagas sistem e-Siskamling dan sistem Sikasep. Program e-Siskamling digunakan untuk menekan kejahatan di desa-desa dan kelurahan yang ada
di Kabupaten Jember, sedangkan sistem Sikasep adalah sistem laporan kehilangan dan laporan pungli. Jadi setiap warga bisa membuat laporan kehilangan ataupun laporan pungli secara online tanpa perlu lagi ke kantor polisi dan bertemu petugas.